Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti muka ada kebenarannya. Muka hadis harus kenapa kencang jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi subhanahu, al-wadih burhanuh, al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majluhu wa adba sya'nuh, khalaqal khalqa lihikmah wa tawa 'alaiha ilmah wa basata lahum min fa'idil minnati ma jarat bihi fi addarihil qismah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tu'limu biha al-lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiq biha wal تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتدوم على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحب المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para tuan guru, para ustaz yang hadir di tengah-tengah kita. Wabil khusus di sini akhirnya billah ada Haji Atta sebagai wasilah sampainya ulun di tempat ini. Kita doakan semua guru-guru kita yang hadir dan dimanapun ada ulama atau tuan guru, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan dakwah-dakwahnya sehingga bisa membimbing kita ke jalan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kampung ini ada ulama, ada ustaz, ada kiai, tuan guru, terutama di Kalimantan Selatan ini hampir setiap kampung dan desa ada guru. Apalagi guru tersebut adalah guru yang mengajarkan kepada kita mulai ilmu-ilmu dasar.
Abdul Qadir Abdul Ghaffar adalah guru ngaji, guru Al-Quran yang melajari ilmu-ilmu Al-Quran. Luar biasa. Guru yang paling berjasa kepada kita adalah guru yang melajari kita baca Quran, yang melajari kita huruf hijaiyah, yang melajari kita iqra. Ya, tidak akan ada orang alim menjadi alim tanpa wasilah guru yang melajari iqra. Ya, guru yang kayak apa aja tingginya ilmunya, bisa baca kitab bolak-balik, kitab nang gondrong nang gundul bisa dibaca, itu karena wasilah sebab keberkahan ilmu yang dapat dari guru ngaji. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga jangan diremehkan. Ada sebagian orang memandang maaf sebelah mata guru-guru Al-Quran. Buktinya apa? Banyak guru-guru Al-Quran, guru ngaji yang kehidupannya sederhana. Kehidupan sehari-harinya maaf kadang mungkin sidin harus sampingan sambil berusaha. Gurunya mengajar, tapi dari hadiah orang-orang yang diajari sidin ada malu. Ini banyak. Sedangkan kalau untuk urusan yang diajarkan ada ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu adalah sumber segala ilmu. Al-Quran itu mukjizat Allah. Al-Quran itu ayat suci Allah. Al-Quran itu adalah mukjizat yang abadi yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Ya, artinya ilmu Al-Quran itu ilmu paling mahal, ilmu paling berharga, ilmu yang paling mulia adalah ilmu Al-Quran. Tapi di akhir zaman ini banyak orang terpaling, lebih mengutamakan ilmu-ilmu duniawi, ilmu-ilmu sekedar untuk mencari harta, untuk keuntungan dunia saja, merendahkan daripada ilmu-ilmu agama, terutama ilmu Al-Quran. Apa buktinya? Kalau untuk sekolah Al-Quran, madrasah, pesantren, bayar untuk SPP-nya atau hadiahnya untuk gurunya seadanya cukup. Giliran ilmu-ilmu umum, ya, ada yang per jam bayar 100.000, akun bayar per jam privat, bahasa Inggris, bahasa Korea, apa-apa. Ya. Itu cuma ilmu dunia. Tapi yang kita pernah terdengar ilmu-ilmu agama dihargai semacam itu. Giliran agama nanti guru di madrasah atau di pesantren ya minta untuk SPP anaknya yang belajar ilmu-ilmu agama dipadakan pelarangan. Giliran ilmu-ilmu dunia ada pernah merasa pelarangan atau merasa keberatan. Nah Allah, ini terjadi. Tidak terdengar lagi orang sekolah belajar ilmu agama sampai menghabiskan duit atau harta atau dana sampai ratusan juta. Nah ada pak kuliah beratus-ratus juta. Jujur ya? Ada yang pernah menyekolahkan anaknya sampai miliaran habis duit beratus juta sekolah pesantren? Ada. Ini yang terjadi saat ini. Sehingga banyak kemerosotan dalam pendidikan agama yang terjadi di akhir zaman ini. Kalau kita tidak memperhatikan daripada ulamanya, guru-gurunya, wabil khusus guru ngaji yang melajari anak kita ilmu Al-Quran, ya itu ilmunya nanti bermanfaat untuk anak kita yang tidak bisa baca Al-Quran jadi bisa baca Al-Quran. Nanti itu akan menjadikan manfaat untuk dirinya anak kita dan juga untuk kedua orang tuanya. Dalam riwayat disebutkan pernah ada orang anaknya yang bermula bisa belajar Al-Quran, orang tuanya di dalam kubur langsung diangkat sisa oleh Allah, sisa kubur oleh Allah SWT. Gara-gara baru bisa baca surat Al-Fatihah. Apalagi anak kita bisa baca Al-Quran 30 juz sepenuhnya. Sudah beberapa kali khatam,
sering baca Al-Quran, dia sering ngaji, apalagi anak kita menjadi anak yang soleh, jadi anak yang alim, jadi seorang ustaz, jadi seorang ulama, jadi seorang dai, jadi seorang imam, jadi seorang hafiz, maka orang tuanya memiliki harta yang sangat berharga di dalam dunia. Karena anak itu investasi yang paling mahal, bukan duit, bukan rumah mangganar, bukan mobil yang mewah. Harta kita yang paling berharga itu anak yang soleh dan solehah, anak yang alim dan alimah. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kampung ini, di desa ini ada masjid yang bagus luar biasa. Pembangunan masjid yang dilakukan kalau mendengar dari swadaya masyarakat, dari bantuan dari mana-mana, karena kompakan inilah yang diajarkan oleh Allah, disuruh perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau mau bantu, mau tolong menolong itu dalam hal kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk bangun masjid, bangun majelis, untuk madrasah, untuk pesantren, ayo kita gotong royong. Wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bergotong royong atau saling membantu atau mendukung daripada perbuatan-perbuatan dosa dan permusuhan. Untuk urusan dosa, urusan maksiat, kemungkaran, jangan bertolongan. Ya, urusan kebaikan, ayo digerubuti. Seperti saat ini kita hadir maulid, kita memaulidan. Belum yakin bukuannya di kampung sini ada melihat akan bacaan di sini. Gotong royong, ya, yang punya tenaganya mau katakan, yang punya hartanya, yang ada duitnya, ya, yang ada bisa apa saja yang dimilikinya yang bisa untuk bantukan untuk peringatan maulid junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang mendukung, menunjukkan, mempermudah, memfasilitasi, membantu orang dalam perbuatan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat kebaikan tersebut. Hari ini yang hadir di masjid ini, berapa orang yang mendengarkan bacaan daripada maulid, berapa orang yang ikut membaca sholawat, berapa orang mendengarkan bacaan Al-Quran, berapa orang hari ini mendapatkan ilmu, nasihat dan lain sebagainya. Semua pahala menuntut ilmu, zikir, sholawat, i'tikaf di masjid, memberi makan orang dan lain sebagainya, semua kita mendapatkan pahala sejumlah orang yang hadir di masjid ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi untuk bangun masjid nih, ya, ini jadi infak jariyah. Kalau yang bantu masjid ini menutup makan lakon nih, ya, dan jatah pengen bulan merah tutup. Bila aku mau jatah pengen bulan merah, mudah-mudahan orang ada umur panjang, karena orang pulang ke sini. Ya, tapi harapan tutup, bila ada tutup boleh pulang. Mudah-mudahan ada rezekinya, insyaallah. Kalau kita kompak saling membantu, gotong royong, agama ini, agama kita, agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW akan maju. Iya, dan itu termasuk bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bukti cinta lawan Nabi itu bukan cuma sekedar kita baca syair saja. Ini termasuk juga maulidan, baca maulid. Ini termasuk, ya. Tapi tidak cukup di situ, ya. Ditambahin lagi agama yang dibawa oleh Nabi. Nabi ini kepingin agama ini diteruskan oleh umatnya. Nabi kepingin agama ini dihidupkan sepanjang masa. Nabi ingin daripada perjuangan Nabi nambah hari mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawanya pun untuk agama Islam sampai nanti yaumul kiamat akan tetap ada dan bangkit terus-menerus. Bukan kita ada tahu-tahu. Iya, yang punya harta ayo dengan hartanya, yang punya ilmu ayo dengan ilmunya, para guru dengan guru, ustaz-ustaznya seberataan, satukan visi dan misi untuk meneruskan perjuangan Muhammad SAW. Yang punya harta dan hartanya, iya, agama ini perlu dikembangkan tanpa materi, tanpa duit, tanpa dana, tak
Sayyidah Khadijah diberikan dijuluk untuk Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga maju dakwah Nabi. Dakwah Nabi sampai kemana-mana, melebar ke luar, melebar ke daerah-daerah lain. Terus ya program dakwah Nabi berhasil. Kenapa? Karena ada dananya. Jadi yang pernah pengen berpikir atau kemakan-makan orang dasar urusan agama jangan memikirkan duit. Itu orang umul, orang ada paham. Biar siapa dakwah tak perlu duit. Dakwah perlu duit. Orang-orang kafir, orang-orang Kristen itu gerilya hari. Ya, bawa duit kemana-mana, kristenisasi ke gunung-gunung, ke pelosok-pelosok untuk mencari orang-orang yang lemah imannya. Ada di antara mereka ada yang bawa duit, ada yang bawa sembako, ada yang bawa beras. Kenapa? Untuk dakwah jalan mereka orang-orang Kristen, mengkristenkan orang banyak. Kita orang Islam mana? Hah? Kita orang Islam mana? Ya, karena di padang ambil masalah urusan duit masing-masing bodoh. Ya, masing-masing berpikir. Inilah yang menyebabkan kemerosotan kemajuan daripada agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Orang yang cinta dengan Nabi dia harus berkorban ilmunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, bahkan nyawanya untuk Nabi Muhammad SAW. Itu namanya cinta. Iya, saling menolong dalam kebaikan itu ajaran dari Rasulullah SAW. Itu adalah suruhan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan saling menolong urusan maksiat. Jangan saling mendukung urusan maksiat, urusan dosa. Iya, urusan kebaikan ditolongi, urusan maksiat jangan lupakan. Contoh di kampung, kalau lain di Wadul itu bilangnya ke pengantinan karena ada orang beorkesan, ada orang berkibutan, ada orang yang mengundang artis-artis yang ahli maksiat, biduan-biduan wanita yang pakai baju-baju yang melihatkan auratnya dan lain sebagainya. Ada usaha empatan yang di situ. Iya, ini mama kadang kepala urusan maulid kuliah membantu, urusan maulid seadanya membantu, urusan maksiat karena itu rajunan benar membantu. Tuan rumah sohibul bednya pada berencana berkibut maka dengan musuh aku kibutnya ya. Ada itu. Ya, dua dapur ada apa? Oh di sini. Iya, ini terjadi. Ini adalah secara berpikir yang terbalik. Seharusnya untuk urusan Nabi, untuk urusan agama, untuk urusan Nabi Muhammad SAW kita lebih daripada yang semacam itu. Iya, kalau kita urusan maksiat aja saing hampir berhabis. Ulang betapa nabian berpengantinan mengawinkan anak saking sayangnya lawan anak hendak mengadakan pesta pengantinan anak supaya ramai, supaya mewah, supaya himung ya meskipun himungnya paling sehari ya itu hampir beratus-ratus juta habis. Sewa tendanya aja berapa, sewa pelaminan aja berapa, baju pengantinnya aja berapa, konsumsinya berapa, belum lagi artisnya berapa ya. Kalau ada duitnya padahal pribadi seorang anda salah satu meskipun ada orang membantu paling saya akan bagi wajah tapi kenapa pun dengan Muhammad SAW kita akan apa ayo. Makanya kalau sekarang ini kandangan ya jatah hadir kan. Kalau sudah berpandai di kandangan itu lain, kalau kita mau lihat ini sampai hendak jadi habib jadi penceramah, hendak jadi artis keyboard aja. Kenapa begitu? Karena artis keyboard lebih larang bayarannya daripada habib. Karena grup ya bukan grup maulid di luar sana. Yang kena yang gak tutup maulid ini sampai jadi grup maulid, gue ulang grup keyboard al-muhibbin gambar aja apa kemarinnya. Karena bayaran grup antara keyboard itu lebih mahal daripada grup maulid yang memuji dan puji Rasulullah SAW. Apa ini? Pembakaran bisa kemudian berartis dengan keyboard berapa ini RT RW terus apa? Berapa ini keyboard berapa sebelum berapa keyboard? Ayo, larang mana? Iya, ini terjadi, ini fakta, ini cara berpikir umat hari saat ini di akhir zaman yang sudah jauh kecintaannya, pengorbanannya untuk Nabi-Nya, kekasihnya yang termulia Nabi Muhammad SAW. Pikirkan itu ada jadi apa jalannya itu? Berpahala ada, bernilai ibadah ada, dosanya iya. Kalau anda sayang itu urusan ibadah untuk masjid, ayo sayang. Iya, mendengar kalau saya membantu 10 juta, oh
dosa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini yang kita perlukan melalui peringatan Maulid semacam ini. Harapan kita, ayo kita maulid demi maulid. Kita adakan maulid di masjid, adakan maulid di langgar, adakan maulid di mana-mana. Setiap tahun demi tahun kita dengar nasihat, kita ingin supaya ada perubahan. Jangan sampai ada perubahan tahun demi tahun dia kayak hari aja. Ya, bukan makin kita taat, bukan makin cinta lawan Nabi, bukan makin mutaba'ah, makin jauh dengan Rasulullah. Allah, harapan kita itu supaya kita mendapatkan berkah daripada maulid ini adalah pasang niat betul-betul ingin ditembak dengan Nabi Muhammad SAW, ingin berusaha mengikuti Nabi Muhammad SAW, ingin berjuang di jalan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Supaya hadir maulid semacam ini membekas, ada hasilnya. Kita mengadakan peringatan maulid, pasang niat mulai rumah, tolak hendak menghadiri daripada mengagungkan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Benar, luruskan niat. Apa kata Imam Syafi'i, wa aslim niatan qabla al-amal wa tijamatun bil awwal. Ya, ketika kita hendak beramal kebaikan itu pasang niat jujur, supaya tujuan kita, gawian kita menjadi ibadah pahala yang ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tolak mulai rumah ada niat lalu sampai itu. Akhirnya apa yang dapat? Ya cuma makan dan minum saja. Apalagi beristilah mulai rumah. Kepada lawan mamanya di rumah lagi ibunya, aku ada makan sama lagi ya. Beristilah kan makan di maulid tuh. Ya, itu namanya bukan hadir maulid, tapi itu hadir mulut. Ya, hadir mulut sama mulut. Iya, dan ini jangan sampai diterapkan. Wah, ini banyak kan dia apa di kampung-kampung mulai tradisi atau mungkin di kota sebagian sudah ada. Ya, itu pemaulidan mulai kayak salon pengantin. Ayo, usaha yang berataan datangnya kan karena di rumahku hari anu jam seanu tanggal anu ya di rumah pemaulidan atau di masjid pemaulidan datangnya kan mulai jam 9 sampai tuntung ya. Panggilannya Pak, orang mungkin mulai makannya aja datang. Dan orang lainnya Pak dapat pahala untuk baca sholawat dengan Nabi Muhammad SAW. Orang kalau dapat pahala duduk di majelis maulid. Orang kalau dapat pahala mendengarkan nasihat. Orang kalau dapat pahala mendengarkan sirah Nabi Muhammad SAW. Berpahala aja, berpahala memberi makan orang lain ada sekolah. Di sekolah anak masa saat dengan orang hadiahkan maulid di rumahku. Hadir, ya akan ikut maulidnya, dengarkan maulidnya. Setelah untung baru enak ada diberi makan. Kita pulang sahabat sumpah bila orang menyaruh usaha ya maulid di rumahku. Jadi kita tuh harus datang waktu orang baca maulidnya. Nyatakan tuh sama kayak orang berurusan ma'arwah kegiatan atau bukan. Ini banyak terjadi juga orang ma'arwah ya disaruh ma'arwah tuan rumah menghaulkan, mengarwah mengharapkan bacaan dari kitab Isra. Betul tak? Ini banyak datang membaca ada, ya kan mendengarkan ada tempat makan aja. Itu kalau sesuai dengan niat saya juga bisa-bisa ini syubhat antara bisa halal bisa haram. Karena orang muda bukan untuk makan saja, tapi untuk baca. Hati-hati. Kecuali dia kepada aku minta maaf, akunya ada udur. Aku terlambat, aku anu. Tapi juga kalau bisa minimal terlambat itu bukan baca apa makan saja, tapi baca tempatnya apa berapa di rumah orang tua. Ini kan dia membaca ada apa dengan luar, ya duduk jauh-jauh. Giliran kita sekarang sudah makan berapa? Ini maulid nih. Tuhan di luar datang nggak kayak apa ya makan terus berapa datang. Kan jauh-jauh muncul di luar warung. Kita ada catatan juga ya, orang hadir maulid itu apalagi didatangi oleh para alim ulama dan ada tua-tua guru-guru beliau hadir dari jauh-jauh yang dari para anak kuliah dalam mesin. Nah tua-tua duduk di depan, yang tua-tua hadir duduk di sini sabar nunggu mendengarkan. Ini orang alim ulama ya para habaib yang dia kasih di mana-mana duduk di depan
Mudah-mudahan sampai hari kiamat kita berkumpul dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu harapannya. Jangan dihawai duduk di semacam ini, apalagi masjid, niat iktikaf dapat jadi pahala, yang diam aja jadi pahala ibadah, apalagi baca sholawat, praktek tasbihnya, ya, apalagi mendengarkan ilmu, ini semua jadi pahala. Terus, iya, namun di luar dapat wujud dapat dari mendengarkan iktikaf tak dapat, berparat dengan ulamanya tak dapat nadrohnya para habaib, para guru tak dapat, nadroh pandangan. Nih, ya, biar dipandang, dilihat oleh para ulama, para habaib ini namanya nadroh. Nadroh ini akan bisa menyebabkan taufik dan hidayah serta berkah dari Allah dan Muhammad SAW. Dengan wasilah orang-orang yang dekat dengan Allah dan Muhammad SAW. Begitu. Berkat orang yang mulia, kita akan jadikan orang yang mulia. Jangan sampai kembali urusan air datang artis berambut permukaan. Ya, biar orang artis kibet pegawai pesawat. Ya, biar artis kibet paling bawah panggung. Ya, itu udah tukang terus ini. Ya, kurang lebih aja. Giliran ulama habaib ada tuan guru, masing-masing tukang jauh. Ada di buncu mana. Ini masjidnya masih kuat. Ya, tadi sudah berdaya, ya kan? Kalau bisa dimanapun biar saruan. Tapi ini termasuk alhamdulillah termasuk bagian di lain-lain kira-kira kurang daripada ini. Tapi nggak tadi kan saya katakan ya Allah, yang di luar sepalanya masuk wilayah ini. Sepalanya ya. Alhamdulillah tetap ada di luar. Amin takkan dalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada supaya kita ini jangan sampai rugi di sepalahan. Kita hadir maulid itu di sepalahan. Ya, dapat pahala ketika dapat pahala baca sholawat, dapat pahala kumpul dengan alim ulama, dengan para habaib, dapat pahala ini, pahala itu dan lain sebagainya, supaya kita murid dan tempat ini membawa berkah yang banyak dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan kedua hadir maulid itu, ya harus menjaga daripada adabnya, akhlaknya dijaga. Ada aturan-aturan supaya kita dapat berkah, supaya manfaat yang kita baca dan kita dengarkan. Duduk di masjid, duduk di majelis maulid, jangan kayak duduk di warung. Ya, bedakan duduk di depan para ulama dan para habaib, dan samakan duduk dengan di hadapan kawan. Ya, hadir di majelis yang mulia, majelis tuan guru, ulama, habaib, itu pasang niat dan adab yang baik supaya kita boleh membawa manfaat yang banyak. Kemudian yang berikutnya apa? Harus ikut mendengarkan. Ya, termasuk adabnya hadir maulid itu 4 mendengarkan. Membaca adab mendengarkan berapa? Jangan sampai membaca adab mendengarkan pada juga nih. Terutama ibu-ibu rancak biasanya berpanggil guru rancak hadir maulid. Mulai awal datang tuh ya sampai tutup ada singampihan berpanggilnya ibu-ibu. Apa kali panggil kan? Ada tahun juga. Nah, panggilan pegawian jadi dapur di belakang pun saja boleh ibu pegawian, tapi kan berpanggil itu jangan nyari buah. Itu mengganggu kehusuan yang lain. Atau ada akan bisa anak bawa anak bagus, anaknya dibawa ke maulid, tapi sambil dijagain anaknya jangan sampai mengganggu orang lain yang membaca atau mendengarkan maulid. Iya, dilajari anak tuh. Jangan dilihat anaknya. Iya, ada anaknya angkat diurun acara di laptop, ya. Lagi ceramah ini, anaknya mencatat kaca masjid, laptop. Rumahnya dia tuh melihat anak bibir aja. Urus sampai hanya panggil anaknya. Dan seharusnya loh, kalau anaknya akan melakukan sesuatu yang mengganggu, itu tanpa disuruh sudah dipadahi dilajari anaknya supaya juga beradab mulai lebih halus kepada habaib dan ulama, supaya juga menghormati dan tetap oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Hari ini pian yang hadir kumpul di sini, alhamdulillah. Ya, kumpulnya pian di sini akan dinilai oleh Allah ibadah demi ibadah dan dicatat pahalanya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sedikit yang kita sampaikan lagi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita, alimu auladakum ala salasati khisal. Hubbun
ajarkan kepada anak-anak dia, anak-anak kalian, wahai umat Nabi Muhammad SAW. Berarti ini tugas orang tua melajari anaknya. Melajari apa? Hubbun Nabi. Melajari untuk cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Tanamkan anak-anak kita untuk cinta dengan Nabi. Jangan cinta dengan artis saja. Jangan cinta dengan orang-orang kafir. Jangan cinta dengan orang-orang yang tidak pernah sujud pada Allah. Cintailah melebihi segala-galanya adalah cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Iya, anak-anak kita ini tanggung jawab. Orang tua bertanggung jawab mengajarkan anaknya untuk kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Iya, ajari anaknya. Padahal iya, kita nggak berjumpa dengan Nabi melalui wasilah perantara penerus pewaris Nabi Muhammad SAW. Ya, yaitu apa? Hubbun Nabi wa alin Nabi, melalui daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Ajari anak-anak kita cinta dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan juga ajari anak-anak kita cinta Al-Quran, cinta juga dengan ulama, orang-orang soleh, cinta dengan pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Tunjukkan anak-anak kita itu, ajak ke Tuan Guru, bawa kepada habaib, kenalkan, arahkan, jangan dijauhkan. Iya, ini sekarang sudah mulai ada fenomena, ya, kisah orang takutan lawan Tuan Guru, orang takutan lawan ulama, takutan lawan habaib, lalu dijauh. Takutannya ada apa? Takutan ada di dasarnya, takut ketuaan dia. Ada itu. Orang berbarak ulama, berbarak habaib, berbarak Tuan Guru itu berat. Kalau ada ketuaan. Iya. Sama kalau orang fenomena yang kayak gitu, jangan tahu para guru itu kena ketuaan dia. Jangan para habib itu jangan kena ketuaan dia. Ini bukan bukan ajaran atau ajaran yang benar nih. Ini ajaran yang salah. Kalau kita hendak berberkah, hendak selamat, hendak hidup nyaman, supaya baik, supaya terarah, supaya menjadi orang baik, dekatlah dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang soleh. Iya. Takut dengan Allah itu semakin sujud, semakin tunduk dengan Allah. Takut dengan Rasulullah, semakin dekat dengan Rasulullah. Takut dengan para alim ulama, semakin dekat dengan para alim ulama. Bukan makin menjauh. Kalau kita takut orang binatang buas, jauh kamu. Ada apa? Ya, takut orang makan, jauh buah. Ini melawan ulama, lawan habaib, berparak. Seperti saat ini, hadir datang di kampungnya ada guru-guru, orang-orang soleh. Iya, ini kesempatan buat kita. Wayang apa lagi kita? Jangan sampai terbalik. Ketemu dengan orang-orang yang pernah sujud pada Allah, saya ketemu dengan ulama kita malas. Iya, guru-guru, ulama-ulama adalah waris Nabi Muhammad SAW. Kita nggak ketemu dengan Nabi, bertemu dengan pewaris Nabi kan? Kita nggak pernah bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan zuriat Rasulullah kan? Yang mudah-mudahan harapan kita, mereka bisa menyampaikan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu. Iya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para alim ulama, ya, di antara mereka adalah penerus-penerus Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Apa dalam hadisnya? Ulama ummati kal anbiya Bani Israil. Ulama-ulamaku, pewaris-pewarisku yang Nabi adalah kedudukannya seperti para nabi di zaman Bani Israil. Ya. Yang pernah tahu, ya, seandainya nih di kampung ini datang di sini Nabi Musa. Makanya umpama dia kira-kira udah muat mesinnya ya. Ini kan ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi-Nabi yang lain ada, tapi ada daripada ulama-ulama pewaris Nabi Muhammad SAW yang kedudukannya seperti para nabi di zaman Bani Israil. Iya, ini keberuntungan buat kita. Kumpulnya pian, duduknya pian di sini sama seperti duduk dengan para nabi. Nabi-nabi di zaman Israel sesuai dengan hadis tadi yang membacakan ulama ummati kal anbiya di Bani Israil. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga jangan sia-siakan. Tampulu ada umur, tampulu ada waktu, tampulu diberikan nikmat oleh Allah, tampulu tidak diberikan sehat oleh Allah. Dimanapun ada ulama, dimanapun ada habaib, dimanapun ada orang-orang saleh, ayo sama-sama kita dekat kepada mereka untuk mendapat dan menggapai daripada ridho Allah, berkah Allah serta ridho Nabi dan berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga tidaklah boleh dari tempat ini kecuali kita dirubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijadikan hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah dengan berkat Nabi Muhammad, dengan orang-orang yang ahli
taat. Yang ahli maksiat berubah menjadi orang-orang yang ahli taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang ahli maksiat yang jauh dengan Allah jadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh dengan Nabi jadi orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belum cinta dengan Nabi jadi orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah angkat segala kemaksiatan kita. Kita dengan ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah, taat kepada Allah, dekat dengan Rasulullah, cinta dengan Rasulullah, rindu dengan Rasulullah, dan mudah-mudahan sampai di akhir hayat kita diistiqamahkan menjadi orang-orang yang ahli mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah pada dzurriyyah Nabi Muhammad, mahabbah pada waris-waris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali nanti di akhirat bersama dengan majlis Nabi Muhammad sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di yaumul qiyamah. Allah pertemukan kita lagi di hari kiamat. Allah kumpulkan kita di dalam barisan Nabi Muhammad. Kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad, bisa mencium tangan Nabi Muhammad, bisa ambil air telaga Nabi Muhammad, bisa dekat dengan Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan berkat maulid yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berkahi sisa umur kita. Allah berkahi dalam rumah tangga kita. Allah berkahi usaha kita. Allah berkahi dalam rezeki kita. Allah berkahi dzurriyyah keturunan kita dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Hajat dunia, hajat akhirat semua dilancarkan dan mudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang dengan berkat Nabi hutangnya akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang susah mudah-mudahan dimudahkan segala kesusahannya dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang zahir, penyakit yang batin mudah-mudahan diangkat oleh Allah, disembuhkan oleh Allah, diberikan sehat wal afiat, dipanjangkan umur dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kedua orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Yang punya orang tua mudah-mudahan orang tuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, selalu dimudahkan kehidupannya dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, apabila ada di antara kita orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah sampaikan semua pahala di tempat ini, pahala sedekah kita, pahala shalawat kita, pahala bacaan Al-Quran, pahala ilmu, pahala etika, pahala semua ibadah yang dicatat oleh Allah di tempat ini. Mudah-mudahan dicatat juga untuk kedua orang tua kita di dalam kuburnya, sehingga mendapatkan rahmat di dalam kubur mereka, dijadikan taman surga Allah kubur-kuburnya, dijadikan taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan dilapangkan kubur kedua orang tua kita dan guru-guru kita sehingga mereka mendapatkan nikmat dari Allah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua yang masih hidup ini mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat pada Allah dan Rasulnya, dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari kemungkaran, dijauhkan daripada segala perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Anak-anak kita dijaga oleh Allah dari pergaulan bebas, dijauhkan dari minum-minuman keras, dijauhkan dari segala yang memabukkan, dijauhkan dari segala kemungkaran, dijauhkan dari segala fitnah di akhir zaman, sehingga menjadi anak-anak dzurriyyah yang selamat dari berbagai dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mematikan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah akhiri sisa umur kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ketika sakaratul maut ya Allah kami berharap hadir di tengah-tengah kami guru-guru kami yang mulia ya Allah. Hadir ketika sakaratul maut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kami mudah mengucapkan kalimat tauhid. Mudahkan lisan kami mengucapkan kalimat tauhid. Mudahkan lisan kami di akhir umur kami sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha asmil hatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha asmil
Saja ya, dari ulun gambar juga gitu, ada gambar
yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, minta halal dan ridhonya. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dalam sedikit untuk mengilas sedikit dari acara kita tutup, sedikit kita bertahan sedikit singkat saja. Kasihan orang-orang yang berjasa di masjid ini yang sudah terdahulu dengan tenaga dan siap dengan nanti mudah dekat tenaga